Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Neroya, NIM 2021-11092, kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UAS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. 1. Adi plus kuasa menjadi adi kuasa. 2. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal. 3. Dwiwarna menjadi dwiwarna. Ekstra plus kurikuler menjadi ekstra kurikuler. 5. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi. 6. Purna plus wirawan menjadi purna wirawan. Sapta plus krida menjadi sapta krida. Sub plus bagian menjadi sub bagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penerapan deduktif merupakan suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara khusus berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Jadi bisa disimpulkan bahwa buah berwarna hijau rasanya manis. Penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku secara khusus berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus. Contoh, jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Jika makanan tidak ada, jadi manusia akan kelaparan. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi merupakan suatu pengalihan berupa tuturan yang berwujud bunyi atau biasa disebut secara lisan ke dalam bentuk tulisan atau tertulis. Misalnya, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Transliterasi merupakan suatu penggantian dari huruf satu ke huruf yang lain. Misalnya seperti huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaiki jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha. 1. Tahap persiapan program. 1.1. Penerimaan warga belajar. 1.2. Pemilihan penyelenggara. 1.3. Pemilihan ketua kerja usaha. 1.3.1. Musyawarah. 1.3.2. Ditunjuk. Menjadi 1. Program usaha. 1.1. Tahap persiapan program. 1.1.1 Penerimaan warga belajar. 1.1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.1.3 Pemilihan ketua kerja usaha. 1.1.3.1 Musyawarah. 1.1.3.2 Ditunjuk. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini, jika masih ada yang salah penulisannya segera diperbaiki. 1. Bayu Mahardani STS menjadi Bayu Mahardani, STS. 2. RTM Pratama, MTTM menjadi RTM Pratama, MTTM. 3. DR
titik Irfai Fatur Rahman SPD MPD menjadi DR titik Irfai Fatur Rahman, S titik PD titik M titik PD titik 4 DR S Muhammad Kanzunuddin MPD menjadi DR titik DRSD kecil titik Muhammad Kanzunuddin, M titik PD titik 5 Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD menjadi Prof. DR titik Ahmad Ulin Nuha, M titik PD titik. Jelaskan penggunaan tanda elipsi, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsi adalah tanda berupa titik tiga yang diapit spasi, menggambarkan kalimat terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Contoh, pertumbuhan penduduk mendorong perekonomian titik. Tanda siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, persamaan kedua proses itu atau perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam satu kalimat. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM yang merupakan kata. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, yang analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak belakang dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena. Contoh, hampir seluruh remaja Indonesia sudah menggunakan smartphone. 2. Analogi adalah proses membandingkan dari dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Contoh, Nindi terpaksa dicutikan dari Universitas Gunadarma karena terlambat mengisi KRS. Tria juga akan dicutikan dari Universitas Gunadarma jika dia terlambat mengisi KRS. 3. Kausal adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat. Contoh, berdasarkan pengetahuan tentang hubungan antara oksigen dan nyala api, maka dari fakta korek api yang berfungsi baik dan ternyata tidak dapat dinyalakan dalam gua, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam gua tidak ada oksigen. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contoh, semua tumbuhan membutuhkan air merupakan pernyataan satu. Akasia adalah tumbuhan yang merupakan pernyataan dua. Ditarik kesimpulan, yaitu akasia membutuhkan air. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan konjungsi dan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah suatu kata sambung yang menghubungkan dua atau lebih klausa. Jenis-jenis konjungsi. 1. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Contoh, Aldi sibuk bermain game, padahal ia harus mengerjakan PR. 2. Konjungsi subordinatif adalah menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Contohnya,
Arlin tidak mau makan sehingga ia menjadi kurus. 3. Konjungsi korelatif. Menggabungkan dua kata, frasa, atau klausa di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama-sama. Subjek. Contoh, entah benar atau tidak, aku masih meragukan kata-katanya. 4. Konjungsi antar kalimat. Menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf. Contoh, jangan memiliki mental meminta-minta. Sebaliknya, kita harus memiliki mental memberi. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut dan berikan contohnya. Wacana narasi, ciri-cirinya berisikan tentang kisah, cerita, dan peristiwa tertentu, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa, sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Wacana deskripsi adalah suatu jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Ciri-cirinya harus ada objek, disampaikan secara jelas dan rinci, menggunakan kata-kata yang jelas dan komunikatif, dan runtut dan sistematis. 3. Wacana eksposisi adalah salah satu jenis karangan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, akurat, dan padat. Ciri-cirinya, 1. Memiliki bahasa baku, penyampaian teks lugas, berisi informasi tentang pengetahuan, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. 4. Wacana argumentasi adalah sebuah wacana yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Ciri-cirinya berisikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis penulis. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data, dibutuhkan analisis dan sintesis. 5. Wacana persuasi adalah sebuah wacana yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tersebut. Ciri-cirinya berisi data dan fakta, meyakinkan pembaca, dan berisi kata-kata ajakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.